Mas Andit. Halo Mama, selamat malam. Ketemu lagi di podcast keluarga Nandito. Di bulan Juli, refleksi bulan Juli. Harusnya bulan lalu. Oh iya, bulan lalu kita juga kelewat yang Juni loh. kita juga harusnya refleksi. Namun begitulah teman-teman ya, semua pemirsanya podcast keluarga Nandito. Kadang-kadang ada yang kita rencanakan kelewat, ya udah kita maju terus aja. Kita maju terus. Kita langsung mulai dengan refleksi di bulan Juli 2022. Ya bolehlah kalau kita mungkin mau sedikit mengintip refleksi kita di bulan-bulan yang kemarin juga boleh. Oke. Anak-anak tuh juga ada kayaknya refleksi yang kemarin yang bulan Juni. Nah itu Di bawah ya berarti. kayaknya di jurnal mereka. Ya udah, nggak usah yang kita langsung lanjut aja. Oke, di lanjut bulan Juli ya. aja. Kurang lebih sama sih apa mereka melanjutkan kan apa yang terjadi di Juni ke Juli ini. Sebetulnya bisa dibilang rangkaian yang berkaitan antara kegiatan di Juni dan Juli, karena puncak-puncak aktivitasnya itu banyak di bulan Juli ya. Di misalnya ada lomba pemula yang dijalani Yanti, ada kejurnas yang dijalanin Oji, itu ada di bulan Juli ini. Jadi nggak apa-apa, kita mulai dari bulan Juli aja. Kalau Juni itu Mas Andit yang banyak ke Lombok sih. Ya kan? Caranya di Lombok. Oke, jadi sebetulnya banyak belajar tentang perjalanan mandiri ya. Anak-anak di bulan Juni karena bapaknya nggak ada di rumah selama lebih dari 10 hari. Akhirnya ya harus berangkat renang sendiri, pesan motor ojek sendiri, ojek online sendiri. Mama sama Yanti naik busway. Mama dan Yanti naik busway. Jadi sebetulnya banyak pelajaran-pelajaran terkait dengan 10 keterampilan dasar, yaitu melakukan perjalanan mandiri salah satunya. Oke, nah mari kita mulai saja dengan refleksinya anak-anak dulu di bulan Juli. Silakan Ma. Kalau dari Oji di bulan Juli ini usia 13 tahun ya. Hal yang menarik perhatian, start gaya punggung. Oke. Ya lagi mendalami itu ya di lombanya itu. Karena kan ketika start itu ya ada tekniknya, telat sedikit atau kecepatan bisa dis ya. Hal yang menarik yang aku pelajari, mengeluarkan asap dari mulut. Nah itu gimana tuh ya? Ya itu dia lagi Punya kesenangan baru. tertarik terhadap sebuah teknik untuk memandatkan udara di dalam tubuh. Terus kalau dipadatkan, terus kalau dikeluarin jadi seakan-akan keluar asap. Nah dia lagi tertarik untuk bisa melakukan itu. Jadi tiap hari kita lagi merhatiin dia gembang gembung. Nah, sudah lagi menikmati itu. Oke, kita lanjut. Keterampilan yang aku tingkatkan waktu renang. Waktu tuh catatan limit, catatan waktu gitu ya. Hal yang aku syukuri bisa sehat selama bulan Juli. Oke. Setuju. Hal yang perlu diperbaiki, underwater renang. Oke, itu bagian dari teknik renang ya. Hal yang bisa ditingkatkan, daya tahan renang. Oke. Hal yang paling membanggakan yang terjadi, bisa selesai ke jurnas. Oke. Rencana bulan depan lomba renang, jadi semua tentang renang. Gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri perasaannya Oji, refleksinya Oji terkait dengan renang yang sedang dia tekuni selama ya bisa dibilang 2 bulan ini. Ya dia bisa dibilang sejak bulan lalu kan mulai diajak atau diminta oleh pelatihnya latihan lebih banyak. Jadi dia latihan di siang hari karena juga. Kan persiapan kejurnas kan, dan ternyata kejurnas ini salah satu event yang sangat seru ya Mas ya, dan betul. Kita juga baru mengalami pertama kali termasuk buat Oji. Ya. Oke, kita lanjut ke Yanti. Yanti di bulan Juli usia 10 tahun ya. Hal yang bisa ditingkatkan, lompat itu lompat renang karena dia lagi senang belajar lompat ya. Itu kayak ada teknik juga sih, kalau salah lompat jadi sakit, tapi kalau lompatnya tekniknya benar jadi mulus kayak gitulah. Terus membuat komik. Nah, project komik ini lumayan butuh daya tahan juga. Betul. Sama kayak renang ya gitu. Jadi ya memang masih butuh
stamina juga, Ya. karena kan Ya apa ini istilahnya? sesuatu yang sudah, ya bersyukurnya sih sama yang yang mesen dibuatkan komik ini tidak ada batas waktu ya. Ya, maksudnya di sebuah kolaborasi yang Sama-sama tidak anak gitu. mengikat, sama-sama anak yang nulis, naskahnya juga anak-anak, terus ibunya dari anak itu juga tidak menuntut sebuah deadline yang bagaimana. Nah justru ini kita jadikan Pelajaran buat Yanti dan untuk lebih jadikan komitmen. tangga lah buat Ya. dia itu. Dan ini kan memang sudah beberapa bulan berlalu, dan kita memang ya nggak bisa dipungkiri sih, memang 2 bulan ini kan bulan yang cukup Hektik. sedap lah gitu ya, yang Buat kita sedang alami gitu. banyak hal-hal yang di luar rencana, tiba-tiba ada apa-apa gitu yang membuat Yang penting survive dulu deh. Yang membuat penting komik ini jadi ya lumayan banyak distraksi. Ya. Selain Yantinya sendiri memang masih butuh ditemenin, masih butuh stamina gitu ya. Ya. Terus keterampilan yang ditingkatkan renang. Nah kebetulan di bulan belum sih. Ya bulan ini Bulan ini ya Agustus ini ya ada perubahan jadwal lah gitu renang. ya dia naik kelas ke kelas yang lebih intensif, yang semi progresif kita dibilangnya di klub renangnya itu. Dan ya mudah-mudahan nanti terpacu untuk kemudian semakin memperbaiki teknik renangnya. Dan kebetulan memang karena dia dilihat renangnya membaik, terus struknya juga bagus gitu, makanya dia dinaikin ke kelas yang lebih semi progresif tadi gitu ya. Terus hal yang disyukuri sehat selalu. Oke. Ya, oke. Hal yang perlu diperbaiki. Dan itu tuh dia syukuri sehat selalu dan hasil tes COVID-nya negatif. Iya. Jadi bulan ini nih salah satu keseruan di rumah kita gitu ya, setelah kita bersyukur bisa melewati COVID dari tahun-tahun awal, aneka gelombang gitu ya, kita jaga gimana caranya sekeluarga tetap sehat gitu. Pokoknya nggak masuk ke rumah walaupun dikatakanlah di gelombang-gelombang terakhir itu di RT, di RW itu sudah mulai ada. Dilala bulan ini nih di saat sebenarnya COVID-nya lagi tenang sebenarnya gitu ya. Tapi dilala di rumah ponakan terkena COVID, dan memang dilala tinggalnya di rumah juga. Jadi ya pas ponakan itu tes dan ternyata positif, entah karena apa ya, kenanya di mana juga kita nggak tahu juga. Akhirnya ponakan kita isoman, kita semua juga karena tinggal satu rumah, dan kita lapor kan. Aku lapor ke gugus ke gugus di komplek. Terus ya udah akhirnya disampaikan puskesmas, dan kita sekeluarga yang tinggal di rumah ini wajib PCR gitu. Dan bersyukur ada ibu juga yang udah lansia, terus kami sekeluarga dan hasilnya negatif, dan itu sangat kami syukuri. Bersyukur banget. Karena kita sempat deg-degan bulan ini nih banyak event gitu ya. Yanti ada persiapan lomba pemula, Oji apalagi dengan dia persiapan ke Jurnas gitu. Jadi kan kita deg-degan banget ketika ada yang kena COVID di rumah. Otomatis kita kan waduh gitu ya. Maksudnya yang lain gimana nih gitu. Ibaratnya anak pada saat ada yang kena COVID di lantai 1 sih, anak-anak kita semua tinggal di atas kan gitu. Di bawah pun berkegiatan pakai masker ya, kita menjaga semuanya lah ya, kebersihan dan menjaga ya langsung inilah. Ya tetap aja yang namanya tes, yang namanya tinggal serumah walaupun kita langsung pakai masker apa segala macem kan, melawannya virus yang nggak kelihatan. Kita nggak tahu megang apa ada gitu. Cerita-cerita kalau positif itu bisa terjadi walaupun tanpa gejala. Itu kan membuat ada aja ini. Dan kita juga gitu deg-degan nih, ada ibu lagi gitu ya, yang usianya juga lansia kan lebih deg-degan lagi gitu. Dan bersyukur dan kita bersyukur semuanya negatif, sehingga kemudian kita tinggal membersamai ponakan kita yang harus isoman selama 10 hari itu. Dan setelah selesai ya bersyukur kita bisa melewati masa-masa seru. Iya, itu salah satu COVID mampir ke rumah di bulan ini. Iya, betul. Ya, oke.
Kita lanjut lagi. Hal yang perlu diperbaiki: bangun pagi, ngerjain komik. Hal Ya. yang menarik perhatianku: cemilan. Ya, jadi Ya. kita punya dua anak yang menarik ya, yang dalam menyikapi rezeki itu masing-masing punya keunikan gitu ya. Yang satu kalau terima rezeki disimpan, di eman-eman, dijaga untuk sesuatu yang lagi dia incar. Misalnya dia lagi mengincar komputer favorit, jadi setiap dapat uang ditabung, disimpan. Yang satu begitu dapat rezeki langsung mencari kebahagiaannya gitu ya, yaitu cemnya dia Beli itu cemilan, apalagi Indomaret di sebelah rumah ya, makin pinter dia berbelanja. ya, kita anggap itu sebagai salah satu Keterampilan dasar keterampilan juga, dasar. mengenal uang, belajar matematika gitu, dan Terus kemudian menerima konsekuensi Ya. kalau duitnya habis, Ya. ya udah kan, jadi nggak bisa cem lagi di hari yang lain gitu ya kan. dan itu kan juga hasil dia, Betul. kerja kerasnya dia juga sih Ya. gitu. Jadi emang dia boleh membelanjakan Boleh. yang dia pingin gitu. Dan kita punya uang juga untuk kebahagiaan. Iya. Ada orang yang bahagia dengan membelanjakan, ada yang bahagia dengan menyimpan. Ya kebetulan Yanti bahagia dengan dia bisa beli cemilan ya. Oke. Oke, lanjut ya. Hal yang paling membahagiakan: mengikuti lomba pemula, mengikuti kelas belajar art, Nah, melukis. itu juga salah satu yang dilakukan Yanti ya di Iya. bulan ini. Rencana bulan depan menyelesaikan komik. Oke. Semoga kita bisa menemani prosesnya Iya. maju terus untuk urusan komiknya. Oke, kalau dari orang tua gimana Mama? Kalau dari catatanku, Bulan Juli ada bulannya apa? Bulan Juli ini buat bulan yang luar biasa sih. Luar biasa tuh luar biasa seru, luar biasa juga banyak hal baik, banyak pelajaran Ya. gitu, banyak kesempatan gitu. Betul. Jadi banyak sekali hal luar biasa. Ya. Kalau yang paling disyukuri tentu saja semua bisa sehat, Betul. bisa melewati masa-masa kemarin yang Iya. kita cerita, yang ponakan kita terkena COVID dan kita semua yang lain Aman. aman gitu ya, dan sampai hari ini bahkan gitu kita bersyukur dikasih kesempatan tetap sehat Ya. ya. Apalagi ya hal istimewa yang terjadi ya bulan ini. Ya. Kalau dari catatanku, Yanti tiba-tiba diikutkan sama coachnya di lomba pemula 2 yang Oke. ada di Bulungan. Itu menurutku sangat istimewa sih gitu Iya. ya, karena Acaranya 3 hari. Yanti dapat kesempatan untuk mencatatkan limitnya. Betul. Dan dia berani. Menurutku yang istimewa Yanti terjadi di lomba pemula itu adalah dia menjadi berani untuk menjawab petunjuk dari coachnya. Iya. Yanti turunlah di 200 gaya ganti dan 100 gaya punggung. Itu adalah 2 gaya yang di levelnya Yanti itu mungkin sesuatu yang menegangkan dan mendebarkan. Karena apa? Ada teknik-teknik yang tidak mudah dan Yanti mungkin bisa dibilang belum terlalu mendalami Iya. dan mempelajari teknik itu. Namun coachnya merasa Yanti sanggup, bisa gitu. Dan memang kan kesempatan dia dilatih sebenarnya lomba pemula Ya. itu gitu. Jadi lomba pemula itu, teman-teman semua yang mungkin penasaran atau lagi menekuni renang, lomba pemula adalah sebuah lomba yang memang diadakan oleh PRSI untuk pembibitan ya, untuk kemudian menjadi ajang buat perenang-perenang muda untuk mencatatkan waktunya. Jadi tidak ada denda, tidak ada batas limit waktu. Pokoknya penting silahkan semua ikut Ya. untuk kemudian mencatatkan hasil dari latihannya selama ini sudah sampai sejauh Jadi apa. ya bisa mengikuti banyak gaya gitu ya. Anak-anak bisa meningkatkan catatan limitnya Ya. gitu ya. Tinggal kemudian ya ditimbang-timbang aja gitu ya, mau 3 hari ikut semua, 3 hari sehari ikut berapa gaya segala macam. Karena terakhir sih kontribusinya sekali bayar untuk semua lomba gitu ya. Semua Jadi lomba, iya. kalau nggak dioptimalkan sayang aja Sayang gitu. gitu. Jadi Toh ini tidak ada denda, ibaratnya kalau limitnya nggak nyampe kan biasanya ada denda. ya Kalau lomba pemula ini ya justru kesempatan untuk Mencoba. mencoba gitu. melatih mental
hal kompetisinya juga di Dan sana. mumpung memang usia-usia dari usia kecil ya gitu. Ya. Terus dari catatanku, aku sih salah satunya bersyukur Oji bisa masuk limit A untuk Ya. mengikuti kejurnas selama 4 hari. Betul. Jadi makanya kita udah cerita ya tentang karena peristiwa kejur prof itu kan di bulan Mei. Ya, jadi di mana Oji ternyata lolos sebuah limit yang disebut sebagai limit A, limit yang menjadi syarat Standar. ya, syarat bagi atlet-atlet untuk bisa masuk ke kejurnas, dan tidak hanya sekedar masuk tapi juga diberikan fasilitas. Jadi Oji kemarin salah satu yang mendapatkan fasilitas itu di acara kejurnas kemarin, dan ya bersyukur selama 4 hari itu ikut jurnas. Setiap hari selalu ada final yang bisa diikuti. Ya, menjadi tim DKI. Dan kita juga belajar bagaimana model kejurnas yang ada babak penyisihannya, lalu dilanjutkan dengan babak final di sore ke malam harinya. Nah itu betul-betul Itu kita juga jadi belajar banyak gitu. banyak. Karena kita pertama kali, anak kita juga pertama kali gitu ya. Ya. Dan kita juga baru tahu, oh kejurnas itu ternyata seseru itu. Dan ternyata eventnya tuh dari beragam daerah gitu ya, dan sangat banyak hal menarik sih. Ya betul. Jadi ya kalau diingat-ingat lagi, kita bisa ya mah ternyata ngelewatin 4 hari itu ya. Iya. Padahal kalau lagi diingat-ingat lagi capek juga ya. Iyalah, Tapi seharian kemudian di GBK gitu kan, berangkat dan jam 3:30 pagi, mama jam 3:30 udah bangun untuk mempersiapkan bekal dan sebagainya. iya. Aku sama Oji berangkat jam 5:30, sampai di sana jam 6 langsung mulai latihan, jam 8 mulai lomba. Jadi Itu istirahat siang di sana, tidur siang di sana, jam 3 mulai pemanasan lagi, jam 4 lomba lagi. Selama 4 hari, dan kita bisa melewatinya itu. dan sebenarnya luar biasa. gini sih ya, sebenarnya yang menjadi seru itu ketika sebenarnya anak itu masuk babak final. Betul. Jadi kalau cuma misalnya ikut di pagi hari ternyata nggak lolos, ya udah jam 11 juga udah kelar. Iya. Gitu. Nah di Lala Oji itu Selama 4 beruntungnya hari gitu, itu, selama 4 hari itu selalu ada gaya yang dia terpilih menjadi salah satu 8 besar terbaik. finalisnya, 8 besar terbaik limitnya. Betul. Jadi misalnya gaya bebas nih contoh ya, gaya bebas itu diikuti oleh 40 anak di usia Oji. Di babak penyisihan di pagi hari dipilihlah 8 anak yang limitnya tercepat di KU3. Kebetulan Oji di KU3, dan pada saat sore hari jam 4 mulai itu babak final di mana 8 anak ini diadu lagi sama yang sesama limitnya tercepat tadi gitu. Nah, di Lala Oji 4 hari itu masuk semua. Iya, ada aja masuk gaya final yang gitu. masuk final. Apalagi hari pertama kejurnas. Iya. Ayah Sampai sudah ada sampai 2 rumah, ternyata ada babak final dan harus balik berdua Oji ya gitu. Karena kita Dan nggak ternyata tahu modelnya begitu. dua-duanya masuk final gitu. Jadi Iya. Oji berarti kan di babak penyisihan dan babak final turun lagi gitu. Betul. Dan setiap hari begitu. Jadi sangat bersyukur sih bisa dikasih sehat, bisa melewati kejurnas ini dengan lancar, Betul. dengan stamina yang baik gitu ya. Banyak hal baik sih gitu. Ya. Dan dari catatanku juga Yanti bisa mengikuti kelas belajar art ya. Dan kebetulan kelas belajar art ini kali ini temanya memang melukis untuk persiapan membuat pameran online. Ya. Kirain di bulan ini ya pameran online Iya, ya. ternyata mungkin Tapi masih sepertinya ada disiapkan karena situasi yang Kak perlu Dudi disiapkan. kayaknya juga banyak acara kan di bulan ini. Jadi mungkin masih tertunda. Ya. Oke. Yang paling bertumbuh gitu ya, kalau dari catatanku, kalau dari renang gitu ya, kemampuan dan stamina Oji terlihat dari hasil kejurnasnya. Ya. Kalau dari Yanti bisa melukis dengan baik di kanvas sih, itu jadi catatanku. Dan kemampuan renang Yanti juga bulan ini terlihat membaik ya. Betul. Karena kan dia memang baru latihan, dan ternyata bulan Agustus awal ini Yanti sudah mulai pindah ke kelas yang
latihannya tuh bisa boleh setiap hari, kalau sebelumnya itu hanya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu gitu. Iya. Nah, kalau aku menyoroti ya dari semua yang tadi Mama sebutkan, baik Oji dan Yanti itu bertumbuh secara mental. Iya, itu Ya, juga. dan keberanian. Jadi apa ya, Yanti dengan kapasitasnya, Oji dengan kapasitasnya. Yanti di lomba pemula, Oji di kejurnas gitu ya. Masing-masing menghadapi tantangannya masing-masing Iya. gitu ya, dan mereka berani gitu ngambil tantangan dan itu. apa ya sebagaimana orang tua itu kan saya nggak kepengen anaknya susah ya, pengennya pasti ngejagain apa, pokoknya gimana caranya mereka nyaman atau kemudian ya baik-baik saja lah gitu. Padahal mungkin memang inilah sebuah situasi yang mereka perlu pecahkan sendiri, apa perasaannya, bagaimana mengelola emosinya gitu. Jadi kalau buat aku pribadi yang mengamati dan mengantarkan anak-anak itu, tantangan buatku itu adalah bagaimana bisa memberikan ruang. Jadi nggak langsung apa evaluasi kah, atau nggak langsung kasih kritik atau kemudian masukan ketika sesaat mereka setelah lomba. Aduh, itu udah biarkan mereka deh berproses gitu. Nanti baru kalau udah suasananya agak enak, kita baru coba ngobrol bagaimana apa yang dirasakan. Itu ya mungkin kerasa seru karena ada 2 lomba yang terjadi berturut-turut ya. Dan jaraknya tuh hanya 2 hari. Betul, 1 lomba selesai, lanjut lagi lomba yang lain. Yanti itu 3 hari, setelah itu istirahat 2 hari, lanjut ke jurnas 4 hari gitu. Jadi kita juga sebagai orang tua menjaga stamina banget ya gitu, untuk bisa ya, karena anaknya sehat, orang tuanya tepar juga nggak bisa ngantar sih gitu. Iya, betul. Jadi ini betul-betul kerja tim. Oke. Mau ya? Ya, untuk maju ke depannya aku sih mencatat ya Uji akan terus lanjut dengan renangnya, dan setelah konsultasi dengan pelatihnya menyarankan atau akan menjadikan latihan tambahannya Uji yang di siang hari itu menjadi sebuah latihan yang perlu terus dilakukan agar staminanya dan daya tahannya bisa terjaga dan ditingkatkan. Karena kalau enggak ya balik ke nol katanya begitu gitu ya. Segitu loh renang itu, kalau istirahat ya dia merosot gitu. Ya kita nikmati aja prosesnya ya gitu. Terus sama Yanti ya, apa kegiatannya itu tadi yang disebutkan, dia sudah naik kelas ke kelas semi progresif, ya udah kita ikutin terus. Oji juga Agora, public speaking, dan TCRI juga dilanjutkan ya. Ya, betul. Terus Yanti bertambah hari latihan renangnya karena sudah di kelas yang lebih naik lagi gitu ya. Dan aku juga lengkapi bahwa Uji itu di Tennis Club kemarin dia jadi pemantik diskusi loh. Nah, jadi kan dia melatih kemampuan membuat pertanyaan, terus berinteraksi dengan teman-temannya. Itu kan skill komunikasi yang dapat ruang lah di Teens Club Rumah Inspirasi kemarin. Terus juga di bulan kemarin juga tetap bisa mengadakan beberapa forum ngobrolin Minecraft sama Oji ya. Jadi tetap, walaupun berkaryanya dulu sempat 2 minggu sekali, tapi karena situasi dan kondisi kadang-kadang berkaryanya sebulan sekali. Tetapi tiap minggu kita berusaha tetap bikin rekaman ya, ngobrol Minecraft ya, lumayan lah yang hadir teman-temannya 4-5 orang gitu ya. Kita sharing-sharing tentang Minecraft, apa yang Oji suka, terus nanti rekamannya diupload ke YouTube. Terus juga Yanti di PBX juga dia ikut digital drawing. Oh ya, Oji juga, kalau Oji tuh di PBX-nya dia ikut di kelas Minecraft gitu ya, kelas eksplorasi Minecraft yang basic, bukan yang berbayarnya. Terus kemudian Yanti juga ikut kungfu ya, setiap hari, yang nggak setiap hari Minggu sih punya, tapi dijadwalkan Minggu ada agenda pagi hari Minggu, agenda kungfu. Terus nanti juga ikut kelas bahasa Inggris sama Mbak Dwi di bulan kemarin. Terus kemudian ya ini EXL-nya mereka achieve ya, bisa 400 question masing-masing di bulan kemarin. Dan ya Duolingo-nya Yanti tetap kita apresiasi karena dia sangat konsisten dan bukan hanya konsisten untuk dirinya tapi mengingatkan yang lain. Ya, betul. Dia mencontohkan bahwa dia bisa sampai berapa? Udah 350-an lebih kali ya. Iya, dia konsisten banget sih. Luar biasa dia untuk si Duolingo-nya ini.
Oke, itulah Oke. perjalanan kita di bulan Juli 2022 ini. Buat aku bulan Juli betul-betul bulan yang padat Padat dan penuh dengan kejutan Iya. gitu. Dan bersyukurnya ya semua dimudahkan, dilancarkan Iya, dan selesai dan juga selesai dan udah masuk bulan Agustus lagi. dengan segala keseruan di Agustus yang sudah menanti. Ada apa lagi ya bulan Agustus ini ya. Iya. Mari kita jalani bersama dan inilah Dan refleksi. kita tetap sehat Amin. supaya tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya, Bisa menjalani hari-hari dengan lebih dengan badan yang lebih sehat. betul ya, lebih mindful lagi, Iya. lebih reflektif lagi, sehingga ya ini kan sebetulnya yang kita sampaikan di sini kan sesuatu hal yang ya kalau teman-teman mungkin ada yang mendengarkan podcast kami Siapa tahu secara ada yang berkala nyampe. itu ya, karena ya teman-teman bisa lihat bahwa ya isi podcast kami ya begini aja sebetulnya. Kita hanya mengingat kembali apa sih yang terjadi selama sebulan kemarin, kita omongkan, kita dokumentasikan, karena itu betul-betul perjalanan ya, proses yang kita sebetulnya nggak pernah tahu ujungnya. Dan kita tuh juga karena ditulis di jurnal, kalau nggak ditulis mungkin menguap juga Betul. gitu. Makanya sebelum menguap, mari kita bikin jadi cerita di podcast. Ya, begitulah. Terima kasih teman-teman semua sudah kasih. mendengarkan podcast Kuliah Nandito episode kali ini. Sampai kita ketemu. Di bulan Agustus nanti. Sehat-sehat semuanya. Oke, dadah.